sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata, amin. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hati kita untuk Tuhan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memberikan persembahan dan juga berkat-berkat Tuhan dalam setiap hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang bertugas, kami persilakan. Sebelum kita memberikan persembahan, tapi dahulu kami bacakan di dalam firman Tuhan, di dalam Mari ketiga 10, demikianlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persebulan ke dalam rumah pembendaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi ada tak akan berhenti-henti musim menabur Banenue, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mari kita berdoa. Bapa yang disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah itu kami boleh mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam sepekan ini Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan yang diberikan kepada kami dalam kesehatan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan kami percaya biarlah pujian-pujian kami menjadi dupa yang harum di surga yang mulia. Bapa, kami ucap syukur berkat-berkat yang boleh kami terima dalam sepekan itu besar ya Tuhan. Dan saat ini saatnya kami boleh menyerahkan persembahan kami, perpuluhan kami, buah sulung kami Tuhan, kita sucikan, kuduskan, biar berguna bagi kerajaan di rumah tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyucikan, muduskan, dan memberkati hamba-hamba-Mu dan pengelolaan uang gereja. Terlebih kami percaya Tuhan, berkat-Mu senang Kau limpahkan untuk kami semua yang menyerahkan persembahan dengan satu syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini
ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan hormat saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, untuk kita boleh menghormati akan kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh masuki bulan ini dengan perjamuan kudus Tuhan, dengan pengorbanannya. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu Tuhan. Kami mengampuni saudara kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik bagi Engkau. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, ku siapkan, saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berapi hamba dalam penyampaian firman-Mu dan seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan, Engkau yang akan memberkati firman ini sehingga bertumbuh subur dalam hati kami. Kesempatan buat iblis untuk mencuri firman Tuhan dari hati kami. Kami mau Tuhan, Engkau bekerja, Roh Kudus bekerja. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Karena audio saja yang bisa di sebelah selatan, saya harus buka masker ya. Karena kasihan mereka, karena sebelah selatan tidak ada visualnya, karena kabel daripada LCD kita sudah rusak, memang sudah lama, saudaraku. Ya, kita doakan semua perlengkapan multimedia itu bisa minggu ini kita akan rampungkan selesai semuanya. Baik, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keanekaragaman dalam hidup ini itu membuat kita menarik. Amin. Pelangi kalau warnanya hanya satu bukanlah pelangi. Ya, pelangi itu warna-warni, merah, kuning, hijau. Sebenarnya enggak hanya merah, kuning, hijau ya, warna pelangi itu. Saudara yang kasih nama Tuhan, tetapi ketika warna-warni itu keluar, indah sekali. Padahal sebelumnya hujan dan hujan terus, tetapi begitu warna itu keluar, semua hujan tidak diingat orang, yang dilihat hanya warna-warninya saja. Saudaraku, dalam hidup ini juga seperti itu. Ada yang hitam, ada yang putih, sampai ada nyanyinya hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, ya. Ada lagi mata bulat, mata cipit, ya, rambut lurus, rambut keriting, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Amin. Katakan kepada kanan kiri saudara, kamu unik. Amin. Iya. Iya, nggak ada yang sama. Coba dulu muka kanan kiri ada nggak mirip sama? Ya, untuk nggak ada yang kembar di sini ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebedaan ini tidak ada kesamaan satu dengan yang lain. Di dalam keunikan satu dengan yang lain. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita saling mengasihi. Amin. Ya. Kita akan sama-sama membaca 1 Petrus 1 ayat 22. Kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 22. Satu, dua, ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Amin. Kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa ketika Tuhan memanggil kita, menjadikan kita menjadi umat kepunyaan Dia. Saudaraku yang kasih, kita tahu satu dengan yang lain itu dari latar belakang yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda. Kemarin anak-anak PPA itu mendapat pelajaran tentang membangun karakter. Ya, langsung dipanggil psikolog dari Unika Semarang ya. Ahlinya. Bagus sekali dia menguraikannya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita punya watak itu sudah dari lahir itu sudah ada. Ya. Kita sudah punya kepribadian yang sudah dibawa dari kita lahir. Dan gambaran ayah dan ibu kita itu ada di dalam diri kita. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus.
Tetapi karakter kita itu dibentuk dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Jadi ada perbedaan semua orang. Lalu dibilang, oh satu rumah aja kok beda ya karakternya. Ya iya, yang satu dominan mengambil sikap ibunya, yang satu dominan mengambil sikap ayahnya, yang ketiga itu mix campuran ayah dan ibunya. Akhirnya tidak ada yang sama, saudara yang kasih. Ya, satu ayah satu ibu bisa padu, bisa tengkar. Buka slide-nya saudaraku. Dan kita perhatikan, tidak ada satupun yang bisa bersama-sama terus sejalan sampai tua. Suami istri saja pasti ada pertengkaran kecil di dalamnya. Padahal sudah dikatakan, aku mencintaimu, iya aku mencintaimu ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Ya, pada saat ini kita perhatikan, Tuhan mau supaya kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana supaya bisa masuk dan bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh? Yang pertama sekali kita harus taat kepada firman Allah. Lihat semua bermasalah ya. Baik. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama sekali kita mentaati firman Allah. Kita akan sama-sama membuka Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Oke. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Amin. Yang pertama sekali, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Dan perintah daripada Tuhan Yesus saling mengasihi. Mudah mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita. Benar apa salah? Ya, sangat mudah. Orang itu baik kepada saya, lalu saya balas kebaikan, itu impas. Impas, saudaraku. Tetapi ketika kita mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, sanggupkah kita melakukannya? Ya, itu sulit, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Sedangkan ketika orang tua berkata kepada anak, wes kowe ora anakku. Kalau kamu menikah dengan orang itu, mulai hari ini, detik ini kamu bukan lagi anakku. Akhirnya ketika dia udah menikah dengan orang itu, 1 detik pun dia tidak akan injakkan rumahnya di depan orang tuanya. Padahal orang tuanya kepingin sekali memeluk cucunya. Dia bilang, jangan, aku bukan lagi anakmu. Mudah sekali tali putus hanya gara-gara satu perkataan. Aku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Yesus bilang, mampu gak kita mengasihi orang yang membenci kita? Mampu gak kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita? Yesus bilang ketika dia di kayu salib, dia katakan begini, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka sudah perbuat. Mudah melakukannya? Tidak. Tidak mudah, saudara yang kasih. Ada orang bilang begini, aku sudah sungguh-sungguh beribadah. Aku sudah sungguh-sungguh memberikan persembahan. Lalu saya bilang begini, apakah kamu sudah mengampuni dengan tulus kepada ini? Wah, harimaunya keluar.
marahnya keluar. Wah, kalau yang satu itu tidak, nggak mudah, saudaraku. Tapi Yesus bilang kita harus mengampuni dia. Saya tidak sanggup mengampuni orang yang sudah menyakiti hati saya. Ya. Padahal tadi semua baik, tidak ada satu pun yang tidak baik. Pengungkapan satu persatu semua baik. Tetapi untuk yang satu itu dia bilang tidak akan pernah. Lalu saya bilang saya pun tidak akan sanggup berbuat apa-apa. Sebab hanya itu adalah perintah Tuhan. Lakoni perintah Tuhan, maka apapun yang kau inginkan Tuhan pasti akan berikan. Karena Yesus mau kita meneladani dia. Karena Yesus mau supaya kita ini serupa dan segambar dengan dia. Karena Yesus mau supaya orang tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Haleluya. Amin. Iya, tidak mudah saudaraku, tapi Yesus sudah melakukannya. Mengampuni musuhnya di kayu salib, orang yang menyiksa dia bisa berkata ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita berkata, kalau orang itu tahu bahwa itu sangat menyakitkan bagimu, dia tidak akan lakukan. Kalau orang itu tahu, kalau itu nanti akan berakibat fatal untuk dia di kemudian hari, dia tidak akan lakukan. Tetapi karena dia tidak mengerti dampak-dampak dari apa yang dia lakukan, sehingga dia lakukan itu. Harusnya di dalam hati kita akan berkata, ih saya kasihan dia ya. Dia tidak tahu kalau yang dia lakukan itu akan berdampak kepada dirinya. Ibu saya ketika di depan tokonya, dia kan jual buah dulu ya. Jadi waktu saya kecil dia jual bunga, ketika saya SMA dia jual buah. Di depan tokonya itu sama-sama jual buah. Ya, lalu apa yang terjadi? Dipancing oleh yang di depannya ini supaya ayah dan ibu saya itu marah. Tapi kalimat yang keluar dari ibu saya dia bilang, dia tidak tahu apa yang dia buat itu akan berdampak kepada dirinya. Ya. Coba saudara, jeruknya yang busuk dilempar kepada tempat ibu saya. Jadi di bawah kolong daripada jual buah ibu saya itu semuanya bukan sampah yang daripada ayah dan ibu saya, tapi sampah daripada tetangganya ini. Dan kemudian bekas-bekas daripada koran dan bekas-bekas dari bungkus-bungkusnya itu semua dibuat di depan daripada ayah saya. Tetapi puji Tuhan, ayah saya sambil menyapunya lalu membuangnya ke tempat sampah. Kalimat yang selalu keluar dalam mulut ibu saya, kalau dia tahu itu Pak, dia tidak akan lakukan. Kalau dia tahu kalau itu adalah menyakitkan buat orang lain, dia tidak akan lakukan. Dia hanya berpikir, enak kali mereka, laris kali mereka, gimana caranya supaya mereka tidak laris. Tapi mereka salah. Ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa tahun kemudian setelah saya menikah, lalu ada KKR besar-besaran di kota Siantar. Lalu dia ikut di KKR itu. Ya. Setelah dia pulang dari KKR itu, dia datang ke tempat kami, bukan ke tempat ibu saya, tapi ke gereja di mana kami melayani. Kemudian dia mulai paparkan semua apa yang jelek yang dulu dia buat kepada ayah dan ibu saya. Dan dia bilang, ampunilah saya. Apa yang saya perbuat berdampak kepada anak saya. Anak saya buat sekolah kebidanan, udah bagus. Saya begitu mau tamat dia sakit, akhirnya gak bisa selesai kuliahnya. Anak saya kedua narkoba, yang ketiga saya tidak tahu mau bilang apa. Tidak ada beres dalam hidup anak-anak saya. Kalau aku tahu dampak daripada apa yang kulakukan kepada ayah dan ibumu, aku tidak akan melakukannya dulu, tapi karena dulu aku tidak mengerti, sekarang aku merasakannya. Ketika saya mengingat kata-kata ibu saya yang selalu katakan, kalau dia tahu itu salah, kalau itu dia tahu kalau itu berbuat hal seperti itu menjadi dampak buruk kepada dia tidak akan lakukan. Saudaraku yang kasih, ketika dia ungkapkan itu minta maaf kepada saya bilang begini, lalu apa yang saya bisa buat? Lalu kami panggil ibu, Sonang lalu manggil ibu saya karena jarak antara gereja dengan rumah ibu saya paling-paling 2 kilometer. Dijemputnya langsung, lalu kemudian di situ pemberesan semuanya. Ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus.
Tidak ada kata terlambat yang bilang. Tetapi apa yang harus saya perbuat? Sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Minimal anak-anak itu nanti sadar ada waktu Tuhan untuk memulihkan mereka. Ya, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana karena saya sudah langsung tinggalkan kota Siantar. Tapi saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Karena itu adalah gambaran daripada orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saudara pengikut Kristus, teladani Kristus. Kalau saudara pengikut Kristus, lakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Kalau saudara pengikut Kristus, saudara harus menjadi orang yang seperti Yesus. Amin. Lakukan perintahnya, taat kepada perintahnya. Tidak ada ruginya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Yang berikutnya, diikat oleh kasih persaudaraan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa orang-orang yang menjadi milik Kristus, ya, kita itu saudara. Ya, ada kasih eros. Kasih eros itu asmara. Kau mencintaiku, aku mencintaimu. Ada balas membalas. Ya. Itu eros. Biasanya itu antara laki-laki dan perempuan. Ya, itu adalah eros. Kalau eros ini dihalangi saudara, dia bilang, laut pun kuseberangi, tembok pun kuterobos. Ya, bengkak-bengkik kan. Ya, duri pun kulompati, ya tetap juga tergores-gores semuanya. Ya, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, eros itu susah untuk dibendung karena dia seperti namanya pun asmara. Wow, membara-bara terus gitu ya. Lalu kemudian ada filia, persaudaraan. Amin. Ya. Kita lahir dalam satu keluarga. Lalu kakak adik ini disebut filia. Hubungan antara ayah, ibu dan anak juga itu filia. Bersaudara karena darah. Tapi kalau kita bersaudara ini bukan karena kita satu DNA, bukan karena kita satu ayah dan ibu, kita bersaudara. Nah, kita adalah satu darah dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Semua percaya Yesus? Berarti DNA-nya siapa? DNA Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, darah Yesus ada di dalam diri kita. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Hanya darah Yesus kita berubah. Lalu saudara bilang, kenapa aku tidak berubah? Dulu seperti itu dan sekarang tetap seperti itu karena saudara tidak izinkan darah Yesus masuk dalam diri saudara. Loh, aku sudah bilang masuklah Yesus. Dan nyanyi pun mari masuk. Tapi pikirannya enggak di situ. Mulut yang ngomong, masuk hatiku ya Yesus. Apa iya ya? Nengen dia. Hatiku yang mana ya? Apalagi kalau anak-anak dibilangnya gini, orang-orang remaja gini. Masuk hatiku ya Yesus. Ngendi? Orang ketok kok. Orang masuk kok katanya. Lah, angel loh ya. Untuk apalagi orang-orang yang enggak serius, orang remaja yang enggak serius. Ketika kita suruh nyanyi itu, malah dibuat guyonan, suruh yang kasih. Mari masuk, silakan masuk katanya lagi. Aduh, orang zaman sekarang. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu seperti itu, Tuhan mau. Ya, supaya kita menjadikan Kristus itu menjadi Tuhan kita dan masuk di dalam hati kita. Saudaraku, dan kita satu dengan yang lain itu menjadi saudara di dalam Yesus Kristus. Dan kita diikat oleh kasih persaudaraan yang daripada Yesus Kristus. Ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kasih persaudaraan ini harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Ya. Kalau dahulu
Saya ajak orang untuk kunjungan, yang paling kunjungan adalah saya dan Bu Yayu. Lalu kalimatnya begini, ya sudah menjadi tanggung jawab. Ya gembala sama seksi sosial. Itulah yang mengunjungi yang sakit. Besuk yang sakit. Ya gembala sama seksi sosial. Itu kewajiban. Itu tugas. Tetapi kalau kasih persaudaraan, dengar saudaranya sakit, berbondong-bondong rame-rame ikut datang ke sana. Jangan hanya gembala dengan seksi sosial. Amin. Wong gone loro ora diket ora dibesuk. Tonggone loro ae ora ndak divisitasi. Tetangga dekat rumah pun tidak diperdulikan. Hei Bapak Ibu Saudaraku, kasih itu harus ditunjukkan menjadi gaya hidup kita. Amin. Ya. Nah, ini loh. Aku mau Kristus. Loh, itu kan satu gerejamu. Ya, tapi kan itu udah tugasnya gembala sama seksi sosial. Jadi kalian, lah kami kan anggota jemaat, tidak usah besuk, tidak apa-apa. Benar apa salah? Gimana kasih persaudaraan kita? Amin. Ya. Wah, waktu Ibu Eli sakit, ya, Pak Danan kena COVID lagi, gitu ya. Sharon kena COVID lagi. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, disitulah mulai kelihatan kasih persaudaraan. Ndak eman-eman diterobos, ada bilang gini, aku tak terobos neng kono loh tante. Rupanya daerah itu di lockdown. Hah? Jadi dia masuknya. Lah, aku bilang hanya aku saja. Lockdown katanya gitu. Tapi bisa kok, saya bisa masuk. Lalu Bu Yayu juga bilang, saya juga bisa masuk. Doni juga, siapa lagi ya? Bisa masuk kok. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak bisa kita katakan, bagaimana lagi? Saya hanya bisa katakan, karena saya juga waktu itu, ya, di karantina juga waktu itu ya. Ketika mereka berkata lewat lewat WA itu, saya bersyukur dan hanya bersyukur kepada Tuhan. Situlah teruji kasih persaudaraan kita. Haleluya. Saya tidak sempat menggerakkan, tapi sudah bergerak-gerak semuanya. Itulah saudaraku, kasih persaudaraan itu. Di saat-saat kita tidak bisa melakukan, tetapi Tuhan gerakkan kita. Itu bukan tugas kita, tapi Tuhan gerakkan kita. Nah, itulah persaudaraan itu. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih persaudaraan itu menjadi gaya hidup kita. Bukan tugas seksi sosial dengan gembala saja. Bukan tugas daripada ketua komsel atau ketua KKA saja. Digerak-gerakkan sama ketua KKA, ayo satu KKA, kita besuk Ibu Siano sakit. Besuklah semuanya. Ya, kalau tidak digerak-gerakkan sama ketua KKA, tidak ada yang bergerak. Waduh, saya pergi besuk ke tempat Mbah Harso. Lalu dia sebut satu persatu. Tante, ngerti apa ora? Sianu wis aku sianu. Sampai rupiahnya dikasih tahu. Aduh. Dari situ saya tanya, Bu, matur nuwun karo Gusti, Bu. Banget. Rasane loro kejepit urat sarafku langsung mabur. Waktu ada dapat berkat dan waktu dibesuk orang, hilang katanya kejepit urat sarafnya. Tapi kalau enggak ada orang, kambuh lagi kejepit urat sarafnya. Maka lebih baik dikunjungi saja. Amin. Haleluya. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Ibu Atik kita enggak bisa besuk itu karena karantina di Panti Waluyo. Kita bisa besuk dia lewat online. Haleluya. Nah, apalagi kalau udah Bu Yayu yang ngomong 1 jam tidak habis, saudara yang kasih. Tapi Bu Atik bilang, matur nuwun Bu Yayu, wes aku
lebih gitu ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu dia gaya hidup kita. Haleluya. Ya. Kemudian mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, untuk mengasihi lebih sungguh-sungguh tadi kan itu tahapnya itu filia. Kasih filia, kasih persaudaraan. Karena satu DNA dengan Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi ketika masuk dalam kasih sungguh-sungguh, itu tahapnya sudah tambah tinggi. Tambah tingginya bagaimana? Tadi kita mengasihi karena ada satu DNA dengan Yesus. Tetapi kalau sungguh-sungguh itu sudah ada pengorbanan. Haleluya. Sudah mau berkorban. Ya. Saudaraku, tadi itu filia. Tetapi di dalam ayat ini, ayat 22b, dikatakan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan kasih yang sungguh-sungguh. Filia naik kepada agape. Dari kasih persaudaraan naik menjadi kasih yang tulus ikhlas, pengorbanan. Suami istri kalau tidak pakai kasih agape, jangan harap rumah tangganya langgeng. Kalau saudara hanya diikat oleh eros, jangan harap rumah tangga saudara langgeng. Tetapi kalau saudara membuat ikatan rumah tangga saudara dengan agape, pengorbanan, maka rumah tangga saudara akan langgeng. Kemarin kami dikirimi grup oleh sesepuh daripada hamba-hamba Tuhan GSJA se-Jawa Tengah. Dia bilang begini, ada seorang istri ngadu-gadu mbek-mboke. Aku benci banget karo dia. Lalu ibunya bilang, tapi dulu kau bilang kau sangat mengasihi dia. Walaupun kami melarang kamu menikah dengan dia, tapi kau bilang itu cintaku sampai mati, aku tetap mencintai dia. Lalu sekarang kau bilang kau sangat benci dengan dia. Lalu bagaimana, apa yang harus kita perbuat? Kata ibunya, Bu, kayak aku racun. Racun? Hah? Tapi racun yang bisa membunuh pelan-pelan. Jangan racun yang tiba-tiba mematikan. Pikir ibunya. Yo. Dan pulang-pulang dari sini nanti jangan-jangan ibu-ibu pikirkan racun pula sama suaminya. Jangan ya. Lalu apa yang terjadi? Ibunya ini tidak pernah kurang akal. Lalu dia bilang begini, gini wae, aku kasih kau racun, tapi harus ikuti perintahku. Kalau enggak, nanti kau ketahuan. Aku ketangkap, kau ketangkap. Kau masuk penjara, aku pun masuk penjara. Caranya begini, mulai sekarang kau pura-pura baiklah sama suamimu. Pagi-pagi kau kocoklah kopi sama suamimu. Lalu di kopi itu kau kasih lagi racun ini ke dalam. Udah. Lalu ketika dia pulang bekerja, kau kasih dia teh manis. Tapi dalam teh manis ini juga kau kasih racun ini sedikit di dalamnya. Nah, udah. Supaya tidak ketahuan. Kau harus membersihkan. Pokoknya dirimu itu harus kau buat secantik mungkin. Menunjukkan bahwa kau itu sepertinya bersemangat bertemu dengan suamimu. Jangan pula kau pakai daster pula kau pulang kerja. Suamimu pulang kerja kau pakai daster, kata mamanya gitu. Kemudian saudaraku yang kasih, mamanya bilang begini, kasih makanan yang enak-enak. Lalu di dalam makanan ini, di dalam sopnya masukkan racun ini. Pelan-pelan. Diikutilah semua anjuran tadi ada ibunya ini, saudara yang kasih. Yang tadinya tidak mau masak jadi mau masak. Yang tadinya tidak pernah bikin kopi sama suaminya bikin kopi. Yang tadinya tidak pernah bikin teh manis suaminya pulang kerja, sekarang ini dibuat. Karena tadi apa? Supaya bisa masuk racun. Lalu apa yang terjadi, saudara yang kasih? Ya. Setelah 3 bulan, dia takut sekali. Lalu dia datang kepada ibunya. Ibu, kau punya racun penawar enggak? Penawar racun. Kenapa? Aduh, aku udah cinta mati sama suamiku sekarang. Lah, kok bisa cinta mati?
sekarang ini suamiku itu kalau pulang-pulang bawa makanan, pulang-pulang bawa bunga, bagaimana aku nanti kehilangan dia? Habislah ibu, mana racun penawar itu, cepat ibu, katanya. Lalu ibunya bilang, aduh kau ini suka-suka mulah dalam hidup ini. Tadi kau minta aku bikin racun suamimu, sekarang kau bikin penawar lagi. Tolonglah aku ibu, jangan sampai mati suamiku bu. Tidak ada lagi orang seperti dia di dunia ini, hanya dia satu-satu. Aduh, kalimatmu bukan itu 3 bulan lalu, kok sekarang jadi berubah. Gak tahu aku bu, aku sangat cinta sekali pada dia saat ini. Ya, lalu ibunya bilang begini, yang harus berubah itu kau, bukan suamimu. Nggak usah pakai penawar racun. Tadi itu bukan racun. Yang kukasih itu adalah micin. Jadi kopi dikasih micin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya perubahan dari dalam rumah tangga mereka. Amin. Kasih agapo ada dalam rumah tangga itu. Amin. Kasih yang berkorban. Tangi pagi-pagi buta buat kopi yang tidak pernah dia lakukan jadi dia lakukan. Amin. Ayo Bapak Ibu, ibu-ibu, ayo bangun cepet-cepet kasih kopi sama suamimu. Jangan kasih racun, kasih micin pun jangan, nanti rasanya jadi aneh. Ya, kasih yang terbaik. Haleluya. Udah senyum-senyum Bapak Ibu. Pulang-pulang nanti ada ya sesuatu yang baru pikir Bapak ya. Saudara yang kasih, bagaimana kita mengasihi dengan sungguh-sungguh? Saudara lihat gambar ini, ya. Ya, Tuhan mau kita meluk semua orang. Ini pelukis ini melukis gambar semua orang di dalam satu tubuh. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ada yang hitam, ada yang putih, ada rambut keriting, ada rambut lurus. Loh kok nggak keluar-keluar gambarnya? Gambarnya, ini dia. Ya, ada orang negro, ada orang Chinese kulit kuning, ada kulit putih, ada kulit merah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mengasihi dengan perbedaan-perbedaan ini? Ya. Tapi saudaraku, itu bisa kalau kita sudah memberikan diri kita. Makanya tadi di awal dikatakan menyucikan diri. Yang bisa menyucikan kita itu kan darah Yesus. Amin. Ya. Seperti nyanyian tadi, darahmu Yesus sucikan, darahmu Yesus ubahkanku. Karena darah Yesuslah kita berubah. Haleluya. Makanya ketika saudara undang darah Yesus, jangan hanya kata-kata di bibir saja, ya. Tetapi benar-benar dari dalam hati kita yang paling dalam. Amin. Iya, tulus ikhlas. Mengasihi dengan tulus ikhlas. Kalau istri tadi itu memberi kopi mula-mula ingin meracuni suami, tapi karena suaminya sudah berbalik untuk mengasihi dia, memberikan surprise tiap hari kepada istrinya, akhirnya istrinya kelepek-kelepek, saudaraku yang kasih, setelah dia kelepek-kelepek, akhirnya tadi ingin meracuni, akhirnya cinta sampai mati, seperti dia di muka bumi ini, tulus ikhlas. Amin. Kemudian saudara yang kasih dalam nama Tuhan, tidak pura-pura atau munafik. Semula tadi dia munafik itu, karena dia ingin meracuni suaminya. Tetapi lama kelamaan, kasihnya itu semakin tulus, semakin tulus. Saudaraku, biarlah semuanya tidak pura-pura. Amin. Jangan nanti pulang-pulang dari sini semua berpura-pura manis-manis di rumah dengan suami istri. Ya, tetapi sekarang ini jangan pura-pura. Tulus mengasihi. Tulus di dalam memberikan kepada anakmu. Anak-anak juga tuluslah kepada orang tua. Ya, ada teman pendeta kesaksiannya pada awal tahun lalu, dia bilang, Tuhan menjawab doaku di akhir tahun. Biasanya anakku ini selalu tidak pernah berbuat baik kepadaku, tidak pernah berkata benar untuk aku, selalu aku salah, selalu aku tidak pernah melakukan yang baik bagi dia. Kadang-kadang aku stres dan kadang-kadang aku berpikir sudahlah,
pergi saja aku. Tetapi aku tak kaget dan luar biasa. Ya, dia bisa berubah, dia bisa membantuku. Dan itu membuat aku kagum-kagum dengan Tuhan. Tapi memang 3 hari sebelum tutup tahun aku pergi doa puasa di bukit doa. Dia bilang, saudaraku yang kasih, anaknya baru bisa sungguh-sungguh hati mengasihi. Anaknya baru sungguh-sungguh hati membantu ibunya. Itu ketika ibunya juga sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kadang-kadang anak-anak kita menyakiti kita tanpa mereka sadari. Sebenarnya tidak mereka ingin melakukan itu. Tetapi saudaraku, karena mereka tidak tahu, doakanlah mereka sampai mereka sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena ada kasih Yesus yang sungguh-sungguh juga kita berikan kepada mereka. Amin. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat menerapkan kasih yang sungguh-sungguh itu di dalam hidup keluarga kita. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ya, hanya satu, izinkan darah Yesus itu terus memproses hidup kita. Karena hanya dengan darah Yesus kita bisa berubah. Haleluya. Nah kemudian saudaraku yang kasih, nah kita harus ya mengizinkan Yesus melakukan karyanya di dalam hidup kita. Itu sudah berubah. Ganti next slide. Mengizinkan Yesus berkarya di dalam hidup kita. Ya. Karena tidak ada satupun saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bisa kita perbuat kalau itu bukan karya Kristus. Next slide. Ya. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang perlu kita perhatikan? Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara bisa mengasihi diri saudara dengan sangat-sangat baik. Wanita pergi facial itu adalah merawat diri. Wanita pergi terapi atau pergi ke bengkel manusia itu karena memang merawat diri sendiri. Ya. Tetapi ketika kita merawat diri kita, mampukah kita seperti kita merawat diri kita, merawat orang lain? Mampukah kita seperti merawat diri kita, mengasihi orang lain, pasangan kita, saudara kita, teman kita? Ada orang tidak bisa memberi uang, tapi ada orang yang bisa memberi tenaga. Amin. Saudara pernah mengalaminya? Ya. Waktu Bu Rita di rumah sakit, ada orang yang memberi tenaga, tapi ada juga orang yang bisa memberi uang. Ya. Dan itu sama-sama kasih yang daripada Tuhan. Haleluya. Iya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah mengasihi seorang kepada yang lain. Ya. Walaupun saudara tidak diindahkan. Berapa enak loh Tan. Mesti dikei malah dibalik ke. Lebih enak memberi diterima daripada ketika memberi lalu dibalikkan. Ih, malu kali Tante. Ada orang bilang begini, aku sudah kasih tanganku, tapi dia tidak mau menyalam aku. Lebih sakit menarik tangan ini daripada memberi tangan ini Tante, katanya gitu. Lalu setelah pandemi saya bilang, wah kau bersyukur sekali ya. Kenapa? Sekarang kau tidak usah salam dia lagi. Jadi begini-begini saja, dia lihat atau enggak, kau enggak masalah. Yang penting sudah gini-gini. Saya bilang, Tante ini enggak tahu. Sakit sekali loh ketika kita kasih tangan lalu tidak disalam. Malu kali, kayaknya semua kanan kiri melihat kita Tante. Ya, tak apa-apa, walaupun tidak diindahkan. Lakukan terus sampai kapan? Sampai dia bosan. Ya, kita tidak akan berutang dengan itu, yang berutang nanti dia. Ya. Tiba saatnya dia akan sadar. Mungkin bukan tahun ini, bukan tahun depan, bukan 1 tahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun. Lakukan saja. Kasihilah saudara dan saudari kita dengan kasih yang tulus ikhlas. Seperti Kristus telah mengasihi kita
melalui kelahirannya untuk menebus dosa-dosa kita. Kristus mengasihi kita bukan pada waktu kita baik, tetapi kita sebagai orang berdosa. Jadi mari kita mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kita yang berdosa ini. Kasihi dia di dalam kelemahannya. Haleluya. Supaya dapat upah dari Tuhan. Jangan nanti baru dikasih dia, baru dikasih satu kali oleh Tuhan, upahnya di pos kayak anak-anak ya. Anak cilik kalau dikasih, aku es tuku, endi upahnya. Kasih permen saja dia mau, saudaraku. Tapi kita jangan hanya mengambil berkat permen ya. Amin. Tapi limpahan daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan. Ya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan. Kita perhatikan baik-baik. Apa yang sudah kita lakukan. Kalau baru hanya sekedar berbuat baik, orang lain baik, lalu kita baik. Saudara, kita tidak dapat upah dari Tuhan. Tetapi ketika kita bisa mengasihi dia, ketika dia tidak mengindahkan kita, dan sangat sakit sekali perlakuannya dengan kita, tapi kita masih tetap bisa mengasihi dia. Saudaraku, itulah yang akan Tuhan ganjari upah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri. Petugas perjamuan kudus, mari maju ke depan. Satu dalam kasih, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga. Berkatilah Tuhan roti sebagai lambang tubuh Kristus dan anggur sebagai lambang darah Kristus. Kami serahkan semuanya dalam tangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan mereka yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga. Yesus Tuhan, kusiapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Kusiapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu, satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan.
Karena kasih Kristuslah kita ada bagian ini. Karena kasih Kristuslah kita mengadakan perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, kalau ada seseorang yang membuat saudara sakit hati dan saudara sangat benci sekali, mari ampunilah dia dengan kasih Kristus. Sebab dia tidak tahu apa yang dia sudah perbuat. Kalau dia tahu, dia tidak akan melakukan itu. Kalau dia sadar hukuman daripada apa yang dia perbuat, dia tidak akan lakukan. Kalau saudara sudah mengerti arti daripada dosa dan hukumannya, maka saudara yang kasihilah dia dengan kasih yang tulus, ikhlas daripada Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami makan roti dan anggur ini, mari Engkau layakkanlah kami, Bapa di surga. Kalau ada sekiranya kesalahan-kesalahan yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kalau ada sekiranya Tuhan kami melakukan kesalahan kepada orang lain atau membenci orang lain yang berbuat salah kepada kami, Engkau Yesus dengan darah-Mu yang kudus menyucikan kami, mengampuni kami. Terima kasih buat semua korban-Mu di kayu salib buat kami. Dan pada saat ini kami mau dengan sungguh-sungguh mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di surga, kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau berkata oleh bilur-bilur-Mu, maka segala sakit penyakit kami disembuhkan dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Bapa di surga, mari Engkau sembuhkan segala sakit penyakit. Demikian juga Tuhan, kalau ada kami yang putus asa, berbeban berat, dengan darah-Mu Yesus, tolong kami, bantu kami, sehingga kami bisa lepas daripada persoalan-persoalan hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menyertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kuasa darah dan bilur-Mu, kami menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat segala yang baik yang Kau sudah buat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami, dan buah sulung kami, apapun Tuhan kami bawa ke hadapan-Mu. Mari Engkau memberkati dengan berkat yang daripada-Mu, berkat hikmat pengetahuan, berkat kesehatan, berkat materi, Engkau limpah-limpahkanlah ke atas kami. Kalau ada di antara kami yang berulang tahun di bulan Februari ini, satu persatu Engkau memberkati mereka. Engkau yang akan memberkati Tuhan pekerjaan tangan mereka, memperpanjang umur mereka, menambahkan berkat-berkat kepada mereka. Kuserahkan semua yang berulang tahun di bulan Februari ini Bapa di sorga. Perpanjangan tangan Tuhan akan memberikan damai sejahtera, kebahagiaan, demikian juga kasih karunia yang melimpah-limpah atas mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Gembala yang telah memberkati kami. Biarlah kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kita diingatkan semuanya ya. Puji Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kita dan kita. Demikian juga seluruh pelayan yang telah melayani, kita percaya bahwa Tuhan semakin memberkati dan tiada terkecuali setiap kita yang ada pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya akan mengumumkan pengumuman di dalam minggu sepekan. Minggu ini tanggal 6 Februari 2022. Yang pertama adalah hari Senin jam 8:30 malam ada doa Daniel. Kami harapkan yang rindu untuk boleh senantiasa diberkati, dikuatkan, demikian juga semakin ditambahkan segala sesuatunya buat kita. Mari bergabung di dalam doa Daniel jam 8:30 malam. Ada link di dalam grup GSCA, boleh buka di sana, boleh bergabung di dalamnya. Yang kedua adalah hari Selasa, diharapkan seluruh anggota jemaat boleh memiliki mezbah keluarga, bersatulah di dalam doa di sana, baik di dalam doa buat keluarga, doa untuk bangsa, gereja, demikian juga lingkungan sekitar, bahkan gitu ya. Ya Tuhan semakin memberkati, Tuhan mendengar akan setiap seruan doa dan permohonan kita bersama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Yang ketiga, hari Kamis jam 7 malam atau pukul 19, KKA diadakan secara onsite di wilayahnya masing-masing. Mari kita boleh bersatu, jangan tinggalkan persekutuan, itulah firman Tuhan katakan. Yang keempat, ibadah raya diadakan minggu pagi jam 6.30, demikian juga ibadah sekolah minggu diadakan jam 8.30, ibadah remaja jam 9.30. Demikian juga ibadah sore ataupun ibadah raya sore diadakan tetap jam 5 sore. Ya, mari Bapak Ibu yang memiliki putra putri, baik itu sekolah minggu maupun remaja, kita boleh senantiasa ingatkan anak-anak kita dampingi mereka. Demikian juga yang kelima, ibadah kaum wanita. Yang kedua ini ya, Rabu tanggal 9 Februari 2022 jam 6 sore di gereja. Mari lingkari kaum wanita di dalam tanggalan kita. Ya, Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan memberikan cuaca yang terbaik buat persekutuan kita dalam kaum wanita nantinya. Yang keenam, ibadah kaum pria. Itu hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 jam 7 malam di rumah Bapak Santoso. Kalau kaum pria ataupun kaum bapak ataupun kaum pria dewasa, jikalau belum tahu rumah Bapak Santoso, boleh berkumpul di gereja tentunya ya Bapak ya. Nanti ada yang menunjukkan. Saya percaya kita semuanya tahu karena kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Kami kembalikan kepada Ibu Gembala. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Terima kasih buat yang melayani dan seluruh sidang jemaat yang sudah hadir pada saat pagi hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
Bapa di surga, biarlah Engkau yang akan menuntun langkah kami sehingga kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu akan tetap menyertai kami ketika kami kembali ke rumah kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan melalui hari-hari kami yang sedemikian rupa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang memberikan kami kemenangan. Yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang susah Engkau telah hiburkan, yang beban berat Engkau telah berikan kelegaan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput orang-orang kudus-Nya. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin saya.